Baik, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perbandingan model sistem pendidikan Indonesia dengan Macau. Nama saya Penira Anggota Tumu, di sebelah saya Nama Gerana RK Demana. Lebih kelima, Clarita Ramda Hadidi, Florida Pandana Gadara, Orang Bangsa Sermanau. Ini saja perkenalan singkat kami, selanjutnya silakan menonton. Perkenalkan, nama saya Nopi Kulimo. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya pendidikan di Indonesia. Ada 6 sejarah masuknya pendidikan yang perlu diketahui. Yang pertama, pendidikan Hindia Belanda pada tahun 1901 sampai 1920 sampai dengan 1925 dan 1930-an. Meskipun pendidikan di Indonesia pada masa Hindia Belanda lebih ditujukan anak-anak Belanda, namun perkembangan pendidikan pada masa itu telah membuka akses untuk anak-anak pribumi untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah. 2. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang memperkenalkan sistem pendidikan wajib yang mengharuskan semua anak Indonesia, terutama di wilayah urban, untuk mengikuti pendidikan dasar selama 4 tahun. Ketiga, pendidikan pada masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1947. Namun pada masa kemerdekaan, pendidikan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas dan sumber daya yang memadai. Banyak sekolah dan universitas yang masih belum memiliki gedung yang memadai dan fasilitas yang memadai. Selain itu, pendidikan juga masih terbatas pada beberapa wilayah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Yang keempat, perkembangan pendidikan pada era Orde Lama. Pemerintahan Indonesia saat itu melaksanakan struktur pendidikan 6-3-3, yaitu 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun pendidikan menengah atas. Meskipun begitu, perkembangan pendidikan pada era Orde Lama memberikan kontribusi besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Yang kelima, pendidikan pada masa Orde Baru. Pemerintah Indonesia memperkenalkan program wajib belajar 9 tahun yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang membatasi kebebasan akademik di perguruan tinggi. Namun, meskipun terjadi reformasi pendidikan yang cukup signifikan pada Orde Baru, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum mencapai standar yang diharapkan. Yang keenam, perkembangan pendidikan pada masa reformasi. Reformasi berlangsung sejak tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2001. Pendidikan di Indonesia mulai berkembang pesat sejak tahun 1998 dan mengalami berbagai perubahan berdasarkan sejarah pendidikan perkembangan pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Clarita Ramda Hadidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya pendidikan di Macau. Sejarah masuknya pendidikan di Macau ada 4 bagian. Yang pertama, masa awal pendidikan di Macau. Macau telah menjadi pusat perdagangan yang penting sejak abad ke-16 dan berbagai kelompok etnis dan budaya telah datang dan pergi seiring waktu. Yang kedua, pengaruh kebudayaan dalam pendidikan di Macau. Pada tahun 1569, Katedral Santo Paulus didirikan di Macau dan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Yang ketiga, pendidikan modern di Macau pada abad ke-19. Pemerintah Portugal memperkenalkan sistem pendidikan modern di Macau dengan membuka sekolah negeri dan memperkenalkan kurikulum sekuler.
Pada saat itu Makau adalah koloni Portugis dan sistem pendidikan Portugis diterapkan di sana. Yang keempat, pendidikan di masa kekuasaan Portugis dan Cina, dan setelah menyerahkan ke Cina pada abad 1999, Makau menjadi wilayah administratif khusus Cina dan sistem pendidikan di sana diubah untuk mencerminkan sistem di daratan Cina. Pendidikan di Makau saat ini mencakup 3 tingkat, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan terus menjadi prioritas bagi pemerintah Makau, dan saat ini Makau memiliki salah satu tingkat melek huruf tertinggi di dunia. Demikian hasil presentasi saya akan menyerahkan penjelasan selanjutnya ke teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Penny Rambutan Kuno. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan sejarah pendidikan di Indonesia dan Makau. Di sini ada 5 perbandingan sejarah pendidikan yang berada antara Indonesia dan Makau. Yang pertama itu pengaruh budaya. Indonesia memiliki pengaruh budaya yang kuat dari Hindu, Islam, dan Belanda, sementara Makau dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa dan Portugis. Hal ini mempengaruhi sistem pendidikan di kedua negara. Yang kedua, sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Sedangkan di Makau, sistem pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan kejuruan. Yang ketiga, bentuk pendidikan Indonesia. Bentuk pendidikan Indonesia, pendidikan formal dan informal dikorbankan, sedangkan di Makau hanya pendidikan formal yang disediakan secara resmi oleh pemerintah. Yang keempat, bahasa pengantar. Di Indonesia, bahasa pengantar dalam pendidikan adalah bahasa Indonesia, sedangkan di Makau, bahasa pengantar dalam pendidikan adalah bahasa Tionghoa dan Portugis. Yang kelima, pendidikan di masa kolonial. Di masa kolonial, pendidikan di Indonesia dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah kolonial Belanda di Makau, sedangkan di Makau, pendidikan dimulai pada abad ke-16 oleh misionaris Portugis untuk memperkenalkan agama Katolik kepada penduduk setempat. Meskipun ada banyak perbedaan antara sistem pendidikan Indonesia dan Makau, kedua negara ini memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk mempersatukan generasi masa depan yang lebih baik. Demikian hasil presentasi saya. Materi berikut saya persilahkan. Baik, saya Florindo Arfando Nigardoro. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan tentang sistem pendidikan Indonesia dan Makau. Yang pertama, pengenalan sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dan setiap sekolah harus mengikuti kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, sejak tahun 2013, pemerintah juga memperkenalkan kurikulum 2013 yang menekankan pada pengembangan keterampilan dan kecerdasan siswa secara holistik. Meskipun begitu, sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti kualitas pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Sekian materi presentasi dari saya akan memberikan kesempatan untuk pemateri berikut untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Shalom, baik, nama saya Ina Magdalena RK Dengana. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema sistem pendidikan di Makau dan di Indonesia. Sistem pendidikan saat ini di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya diberikan kepada kalangan elit
yaitu anak-anak bangsawan dan kaum kolonial. Pendekatan pendidikan pada masa itu sangat terbatas dan hanya berkisar pada aspek akademik semata. Berikut skema pendidikan Indonesia, yaitu skema pendidikan Indonesia yang pertama dari TK atau PAUD, terus sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi. Tentang sistem pendidikan Makau. Pendidikan di Makau mengikuti sistem pendidikan yang mirip dengan sistem yang digunakan oleh negara-negara lain, seperti Amerika, Inggris. Namun, karena Makau adalah wilayah alternatif, khusus di Tiongkok, pendidikan sana juga dipengaruhi oleh praktik dan kebijakan pendidikan di Tiongkok. Sistem pendidikan di Makau, yaitu pendidikan para sekolah, yang kedua pendidikan dasar, yang ketiga pendidikan menengah pertama, dan yang keempat pendidikan menengah atas, dan terakhir pendidikan perguruan tinggi. Terima kasih. Salam, saya Okran Balsasar Manao. Saya akan membawakan materi terakhir dalam presentasi kami kali ini tentang perbandingan sistem pendidikan antara Makau dan Indonesia. Perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Makau pada kriteria yang pertama itu pada kriteria kurikulum. Salah satu perbandingan antara sistem pendidikan Indonesia dan Makau adalah pada kriteria kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman dalam penyusunan materi pembelajaran di sekolah. Yang kedua itu perbandingan antara sistem pendidikan Indonesia dan Makau itu terdapat kriteria pendanaan. Salah satu perbandingan yang dapat dilakukan antara sistem pendidikan Indonesia dan Makau adalah pada kriteria pendanaan. Hal ini karena pendanaan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang ketiga adalah perbandingan antara sistem pendidikan Indonesia dan Makau pada kriteria tenaga pengajar. Kualitas tenaga pengajar adalah salah satu kriteria yang penting dalam mengevaluasi sistem pendidikan. Di suatu negara, apabila negara mengajar yang dimiliki berkualitas, maka hal ini akan berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Yang keempat yaitu perbandingan antara sistem pendidikan Indonesia dan Makau pada kriteria perlengkapan dan teknologi. Pada kriteria perlengkapan dan teknologi terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara sistem pendidikan di Indonesia dan sistem pendidikan di Makau. Analisis perbandingan antara lain sistem pendidikan Indonesia dan Makau. Yang kelima yaitu perbandingan antara sistem pendidikan di Indonesia dan Makau menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek. Salah satu perbedaan antara Indonesia dan Makau itu cara pendidikan yang diterapkan kedua negara tersebut. Indonesia menerapkan pendidikan yang lebih umum dan berfokus pada materi pembelajaran dasar seperti matematika, sains, dan sastra. Sekian dari